Saya rekam dulu. Nah, oke, kalau yang tadi kita udah ngerjakan soal ini ya dengan mengirisnya tegak. Ya, dengan mengirisnya tegak, maka kita harus siap dengan menerima konsekuensi bahwa ketika mengirisnya tegak, maka daerah ini menjadi terbagi menjadi dua. Ya, daerah dari sini ke sana sampai dari sini ke sini. Ya. Jadi kita harus cari luas 1 dan luas 2, kemudian dijumlahkan. Kenapa harus dipisah? Karena batasnya beda. Daerah ini ke sana dibatasi oleh ini dan ini, sedangkan daerah ini ke sini dibatasi hanya oleh kurva ini aja. Jadi jelas integralnya berbeda. Ya, sehingga dia harus dipisah. Ya. Nah, sedangkan kalau kita sekarang mengirisnya mendatar, perhatikan, ketika kita mengirisnya mendatar, maka ini dari sepanjang ini sampai sini, ya, panjang ini sampai sini, itu kurvanya sama kan, batasnya sama, yaitu ini sampai ini, dibatasi oleh garis yang ini sampai garis yang ini. Nah, ini kalau saya geser ke sana, saya geser lagi ke sini, nah ya, ini perseginya ikut berubah ukurannya, ikut mengecil. Jadi kalau di sini ya perseginya cuma yang ini, ya, yang segini. Kalau di sini perseginya ya cuma yang ini, yang pendek ini. Jadi perseginya ini bisa gerak-gerak. Kalau di sini ya perseginya sepanjang ini. Kalau di sini perseginya ya sepanjang ini gitu ya. Jadi kalau persegi ini saya geser dari sini sampai sini, maka kurvanya akan tetap ya. Fungsinya akan dibatasi oleh kurva ini dan kurva ini. Coba kita mulai lagi dari awal ya. Kita mulai lagi dari awal. Nah, pertama gimana tadi? Kalau ini adalah y kuadrat sama dengan 4x dan 4x min 3y sama dengan 4. Tadi gambarnya gimana? Tadi gambarnya adalah begini. Nah, tadi misalkan saya pakai yang biru. Nah, misalkan ini adalah y kuadrat sama dengan 4x ya. Y kuadrat sama dengan 4x. Kemudian saya juga punya yang merah, satunya itu yang ini. Jadi di sini ya, kalau nggak salah. Nah, di sini kita tahu ini 1. Di sini tadi berapa? Berapa tadi? 3/4 ya, kalau nggak salah. Coba kita cek. Kita potong dengan sumbunya tadi min 4/3 ya. Kita potong dengan sumbunya tadi min 4/3. Nah, min 4/3. Berarti di sini min 4/3. Kita potong dengan sumbu y. Ini adalah garis 4x min 3y sama dengan 4. Nah, sekarang saya mau mengirisnya, dia mendatar. Mendatar begini. Nah, ini. Ya. Berarti kesimpulannya apa? Sama. Kita harus cari luas sebuah persegi itu kan. Kita harus cari luas sebuah persegi itu supaya nggak panjang-panjang, saya ganti di sini. Nah, di sini ya. Kita harus cari luas persegi itu dengan cara apa? Ya, cari perseginya luasnya apa, panjang kali lebar. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan sekarang ini lebarnya adalah yang ini kan. Apa ini? Delta Y, bukan delta X lagi. Ya, kalau yang tadi lebarnya apa? Yang gambar sebelumnya tadi. Gambar sebelumnya tadi yang ini. Nah, kalau ini persegi panjang yang ini, panjangnya kan yang ini, lebarnya yang ini kan. Lebarnya ini adalah delta X. Ini juga sama. Persegi panjang yang ini, panjangnya adalah ini, lebarnya adalah delta X. Ya. Kenapa kok delta X? Ya karena lebarnya itu perubahan dari X. Ini bisa melebar, bisa mengecil kan, ini perseginya ini. Ya, bisa meluas sampai sini, atau bisa mengecil sekali. Nah, jadi delta X. Yang berubah kan delta X-nya. Nah, sedangkan kalau kita mengirisnya mendatar, maka lebarnya kan yang ini. Ini kan panjangnya, ini lebarnya. Nah, berarti lebarnya adalah delta Y. Lebarnya adalah delta Y. Berarti panjangnya berarti yang ini. Ya, panjangnya berarti yang ini. Nah, gimana cara mencari panjangnya? Nah, sama, hati-hati ya. Kita berarti di sini harus membuat ini sebagai Y. Ya. Kenapa? Ya, karena di yang tadi sebelumnya kita juga buat gitu kan. Di yang sebelumnya tadi kita selalu misalkan setiap kali ada ini, ada persegi panjang, maka ini X. Loh, kenapa kok X ya? Karena ini di sumbu X. Kalau misalkan ini X, dari sini ke sini X, maka berapakah ininya? Kita cari fx-nya, gitu kan? Kalau kita tanya, kita dikasih tahu ini X, segini X, berapakah ininya? Maka segini itu adalah ya fx-nya kan? Nah, karena ada 2 fx, berarti segini fx, yang segini gx, ya. Maka panjang yang ini adalah fx kurangi gx. Jadi selalu dikasih ini.
X. Nah, sekarang karena kita mengirisnya mendatar, ya, karena kita mengirisnya mendatar, berarti ini bukan lagi X, ya, tapi ini Y. Kenapa Y? Karena ini ada di sumbu Y. Nah, ini ada di sumbu Y. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Karena ada di sumbu Y, berarti ini Y. Ya. Berarti ini Y, ini berapa? Kalau ini Y, yang ini berapa? Nah, gitu berarti. Ya. Nah, berarti sekarang coba kita cari luasnya ya. Coba kita cari luasnya, ini biar nggak panjang-panjang. Nggak bisa dipakai. Nah, misalkan ini sumbu X di sini ya. Nah, sekarang luasnya, luas persegi panjang ke I, ya. Luas persegi panjang ke I itu adalah panjang ke I kali lebar ke I. Nah, sekarang perhatikan sekarang panjangnya. Panjangnya itu kan ini. Kalau lebarnya jelas ya, lebarnya adalah yang ini. Yang ini tuh apa? Ini adalah delta Y. Oke, biar gampang, oke, lebarnya saya tulis dulu aja. Lebarnya adalah delta Y. Nah, sekarang panjangnya nih. Panjangnya siapa? Nah, kalau kita mau cari panjangnya, panjang persegi panjangnya kan yang ini kan? Nah, yang ini tuh siapa? Yang ini tuh adalah yang ini dikurangi yang ini. Ya, sekali lagi, panjang persegi panjangnya ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari sepanjang ini dikurangi yang ini. Ya, sekali lagi, sepanjang yang ini dikurangi yang ini, maka hasilnya adalah panjangnya. Oke. Nah, siapakah dia? Berarti ya kita harus cari ini berapa? Ini berapa? Ini ada di garis merah. Ya, ini ada di garis merah. Jadi kalau ini Y, seharusnya ini berapa? Ini berapa nih berarti? Jadi ini harus dibuat jadi X sama dengan kalau yang tadi, berarti kan? Kalau yang tadi, kita selalu membuat dia jadi Y sama dengan. Lihat kurva ini. Kalau di sini X, ini berapa? Nah, kita buat jadi Y sama dengan. Sama, ini juga. Kalau di sini X, ini berapa? Kita buat jadi Y sama dengan. Ya kan? Kita pengen tahu ini. Kalau ini X, ini berapa? Kita buat jadi Y sama dengan. Kalau ini X, ini berapa? Kita buat jadi Y sama dengan. Nah, jadi sekarang itu kita terapin di sini. Kalau ini Y, ini berapa? Berarti kita buat jadi X sama dengan. Ya. Kalau ini Y, ini berapa? Berarti ini harus kita buat jadi X sama dengan. Ya. Jadi ini kita buat X sama dengan. Kalau kita buat jadi X sama dengan, berarti gimana? X sama dengan 4 plus 3Y per 4. Ya. Kalau yang ini kita buat X sama dengan, berarti jadi apa? X sama dengan 1/4 Y kuadrat. Ya. Nah, kenapa sih kok harus dirubah X sama dengan? Kenapa kok harus dirubah sama dengan? Harus X sama dengan. Kenapa sih nggak Y sama dengan? Karena ini yang diketahui beda. Ini yang diketahui Y-nya. Kalau diketahui Y-nya, berarti di sini berapa ya supaya hasilnya Y. Gitu. Ya. Di sini berapa supaya hasilnya X. Di sini berapa ini kan berarti X sama dengan berapa gitu kan. Nah, sama kayak ini. Kalau yang tadi gimana? Kalau yang tadi gini. Kalau di sini X, ya, segini X, di sini berapa? Berarti Y sama dengan. Gitu ya. Kalau di sini X, segini nih panjangnya berapa? Berarti Y sama dengan. Dibuat Y sama dengan. Nah, yang sekarang kebalikannya. Yang sekarang kebalikannya. Ini kita dikasih taunya Y. Ya. Kalau di sini Y, segini Y, maka segini ini berapa? Jadi harus dibuat X sama dengan. Untuk yang biru. Kalau yang merah berarti kalau di sini Y, tingginya Y, maka di sini berapa? Berarti ini harus dibuat X sama dengan. Gitu ya? Paham ya? Nah, jadi dua-duanya kita buat X sama dengan. Yang merah udah kita buat jadi X sama dengan. Yang biru juga udah kita buat jadi X sama dengan. Nah, sekarang kita tinggal nih. Yang ini, tadi kan kita nyari panjang ya? Panjang kan ini kan? Panjang ini tuh diperoleh dari yang ini dikurangi yang ini. Ya, hasilnya ini. Nah, yang ini nih berapa? Yang ini nih berapa? Yang ini berapa? Lihat, ini berartinya di garis merah. Di garis merah berarti adalah X sama dengan 4 per 3Y per 4. Atau kalau saya bagi 4, berarti hasilnya adalah 1 plus 3 per 4Y. Ya, baru dikurangi. Ya, ini kan kalau saya bagi 4, 4 bagi 4, 1, 3 per 4Y ya. Nah, itu kan kita baru nyari ini nih. Kita baru nyari ini ya. Ini itu adalah 1 plus 3 per 4Y.
Nah, tapi kita butuhnya ini enggak, kita butuhnya yang ini. Nah, supaya hasilnya ini gimana? Ya yang tadi dikurangi sama yang ini. Nah, yang tadi itu yang ini dikurangi sama yang ini. Nah, yang ini berapa? Nah, ini lihat, ini berhentinya di garis biru. Di garis biru udah kita buat X sama dengan 1/4 Y kuadrat. Berarti dikurangi 1/4 Y kuadrat. Ya. Nah, sekarang luasnya berarti sama dengan integral. Coba lihat persegi ini jalannya dari mana ke mana? Dari sini sampai ke sini kan? Sini sampai sini itu mana, Pak? Nih. Berarti dari sini. Nah, sampai ke sini. Nah, berapakah ini? Nah, tadi udah kita cari ya. Berapa tadi? Tadi malah dia ketemu dulu pertama kali kan, ini kan. -1 sama 4. -1, perpotongannya kan di -1 sama 4 ya. Oke, kita masukkan aja. Cara mencarinya sama ya. Berarti ini -1, ini -1, di sini 4. Berarti integralnya mulai dari -1 sampai 4. Loh, kok tahu, Pak? Ya, karena perseginya ini bergeraknya mulai dari -1 sampai ke 4. Sampai di ujung sini kan berhentinya. Nah, di mana nih berhentinya? Di 4. Ya. Nah, siapa? Ini formulanya tadi kan. Berarti sama dengan berapa itu? 1 plus 3/4Y min 1/4 Y kuadrat. Delta Y itu adalah DY. Nah, perhatikan bedanya. Bedanya adalah kalau kita mengirisnya mendatar, dia berubah menjadi integralnya dalam Y. Sedangkan kalau kita mengirisnya tadi tegak, mengiris tegak, nih, nah maka integral yang terbentuk adalah dalam X. Ya. Nah, itu cuma salah satu perbedaan aja. Nah, terus habis itu, ya udah ini kita lanjutkan. Jadi sama dengan ini integral -1 sampai 4. Ini integralnya berarti, oh ini bisa langsung diintegralin ya. Nah, coba kita integralin langsung. Berarti satu integralnya ini lihat diintegralinnya terhadap Y. Berarti ini hasilnya adalah Y ya ditambah 3/8 Y kuadrat min 1/12 Y pangkat 3 dengan batas -1 sampai 4. Ya. Nah udah tinggal masukin. Berarti 4 ditambah 3/8 kali 16 dikurangi 1/12 kali 4 kali 4 kali 4 ya dikurangi -1 ya ditambah 3/8 ya dikurangi berarti ditambah 1/12. Nah, ini berarti hasilnya 4 16 kalau bagi 4 berarti 3 kali 4/2. 16 bagi 8 bisa ya. 16 bagi 8 2 berarti hasilnya berapa? 6 ya. 6 ini yang ini sama ini berapa? 3 ya, berarti dikurangi 16/3 ya, dikurangi yang ini. Yang ini berapa? Mau dibuat jadi berapa ini? 8 12 96 ya. Berarti min 96 ditambah 3 kali 12 36 ditambah 8/96 ya. Berarti ini 10 berarti kali 3 30 ya. 30 min 16/3 dikurangi 36 ditambah 8 dikurangi 96 min 52 min 52/96. Nah, berapa nih? 30 dikurangi 16, 14/3. 14/3 ditambah 52/96. Kali 32 ya. 14 kali 32 448 per 3 per 96 448 ditambah 52/96 500/96. Tadi hasilnya berapa? 125/24 bagi 4 ya. Hasilnya kan 500/96 ini sama aja. Kalau bagi 4
berapa? 500, 125, 96, bagi 4, 24. Nah, sama ya. Nah, sama tapi ini lebih cepat, jauh lebih cepat ya. Nah, cuman hati-hati di konsep y-nya. Jadi kalau ini dikasih y, maka ini harus dirubah ke x sama dengan, yang ini juga harus dirubah x sama dengan. Siapa yang harus dirubah? Ya fungsinya. Ini harus dirubah jadi x sama dengan, dan ini juga harus dirubah jadi x sama dengan. Ya. Gitu ya. Tapi hasilnya sama. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Saya simpulkan lagi, sekali lagi ya. Saya flashback dulu. Mungkin pas saya ngerjakan ini kalian pada bingung ya, kenapa bisa gini, kenapa bisa begitu. Kalian bisa nanti bisa lihat video rekaman ulangnya ya. Sebenarnya konsepnya sama dasarnya ya. Saya harus menjelaskan supaya kalian tahu perbedaannya. Perbedaan kalau salah memilih mempartisi, dan sekaligus kalian tahu juga kalau salah itu, kalau terlanjur salah gimana ngerjainnya, kalian juga tahu gitu caranya ya. Pokoknya pertama konsepnya, kalau ada dua daerah yang dibatasi dua kurva, kalian boleh memilih mengirisnya tegak atau mengirisnya mendatar. Tapi setiap pemilihan pasti ada konsekuensinya. Ya. Konsekuensinya apa? Ini kalau misalkan saya memilihnya tegak, mengirisnya tegak, maka kurva ini harus dibagi menjadi, luas daerah ini harus dibagi menjadi dua luasan. Ya, yaitu luasan yang pertama yang ke sana dan luasan pertama yang kedua yang ini. Ya. Kenapa harus dibagi dua luasan? Karena luasan ini batasnya beda. Yang ini sampai sini itu adalah dibatasi oleh biru dan merah, sedangkan yang ini sampai sini itu hanya dibatasi oleh yang biru. Jadi jelas integralnya beda sehingga dia harus dipisah. Nah, cara memisahnya ya sudah dipisah aja batasnya 0 sampai seperempat, seperempat sampai 4. Ya. Kenapa kok misalnya begini? Kenapa nggak misalnya begini? Karena tegak kan? Kalau tegak kan berarti jalannya begini, begini, ini sampai sini, ini sampai sini, dan ini sampai sini. Jadi misalnya harus sumbu x-nya, ya 0 sampai seperempat, seperempat sampai 4, 0 sampai seperempat, seperempat sampai 4. Ya. Kalau yang tadi enggak, yang tadi kan yang gerak kan karena dia mendatar, ya berarti ngirisnya y, jadi y-nya yang sebagai batasnya. Ini yang sekarang yang bergerak-gerak ini di sepanjang sumbu apa? Bergerak-geraknya di sumbu apa? Bergerak-geraknya di sumbu x, ya. Persegi ini loh. Persegi ini dan ini bergerak-geraknya di sepanjang sumbu x, maka pemisahnya di x, ya. Nah, udah kalau dipisah gimana? Ya sudah, cari. Kalau sudah ketemu sebuah persegi panjang, berarti ini buat sebagai x. Kenapa ini dibuat sebagai x? Karena dia ada di sumbu x. Kalau udah dibuat sebagai sumbu x, berarti ini berapa? Nah, berarti kalau di sini x, maka di sini harus y. Berarti ini dirubah jadi y sama dengan. Jadi yang biru ini y kuadrat sama dengan 4x, makanya saya rubah jadi y sama dengan. Karena kuadrat pindah berarti jadi akar. Berarti ada plus minus. Ya. Plus minus itu mana? Yang plus itu yang atas, yang min itu yang bawah. Ya. Oke. Sekarang yang merah juga sama. Kalau ini panjangnya kan udah tahu nih. Ini sampai sini panjangnya y-nya udah tahu, udah dibuat y sama dengan. Sekarang kalau ini gimana? Kalau ini ya sama. Ini kan yang merah nih. Nah, yang merah juga harus dibuat jadi y sama dengan. Kenapa sih kok harus y sama dengan? Ya karena alasannya sama. Kalau di sini x, maka di sini berapa? Ya di sini berarti y-nya kan. Ya, y-nya kan. Nah, berarti ini harus dirubah jadi y sama dengan. Nah, berarti panjang ini berapa? Panjang ini adalah yang ini dikurang yang ini. Nah, pakai y sudah. Berarti yang ini dikurang yang ini. Ya. Itu luas 1. Luas 2, sekarang luas 2 juga sama. Luas 2 ini kan biru sama biru. Nah, kan ada 2 nih, plus minus kan. Berarti yang ini plus akar 4x, yang di sini min akar 4x. Berarti atas bawah. Berarti ini kurang ini tadi kan ya. Nah, ini itu tadi akar 4x ini, akar 4-nya keluar, dikurangi yang ini, akar 4x. Dikurangi yang ini kan min akar 4x, yang bawah. Min akar 4x. Dikurangi min akar 4x. Nah, kalau udah sampai ketemu ini mah ini udah main-main. Kalau udah ketemu formula ini tinggal main-main, tinggal dimasukin aja kan, tinggal diintegralin. Sebenarnya konsepnya adalah di sini, ya. Konsepnya di sini sampai ketemu dua formula ini. Kalau udah ketemu ini mah gampang, ya, tinggal main-main. Nah, sekarang perbedaan sama yang tadi apa? Perbedaan sama yang tadi. Kalau kita mengirisnya, kalau tadi kan mengirisnya, yang barusan kan mengirisnya tegak. Nah, sekarang kalau mengirisnya mendatar, ternyata kalau mendatar, saya nggak perlu membagi dua luasan. Ya, kenapa? Karena persegi ini kalau saya gerakkan dari sini sampai sini, batasnya tetap sama, yaitu apa? Dibatasi oleh garis merah dan garis biru.
Ya, nggak percaya, coba kalau saya tambahin lagi perseginya. Nah, perseginya di sini misalkan, nah tetap tetap dibatasi apa? Dibatasi oleh yang merah dan yang biru. Kalau perseginya di atas ini misalkan, perseginya di atas ini saya buat. Nah, tetap dibatasi oleh yang merah dan yang biru. Jadi, saya lebih baik menggunakan mengirisnya mendatar. Kenapa? Karena batasnya nggak berubah. Jadi, saya cukup menghitung satu kali saja. Nah, sekarang tinggal menghitungnya tuh ini bergeraknya dari mana nih? Persegi panjang ini bergeraknya dari mana ke mana? Dari min 1, dia naik sampai ke 4. Makanya integralnya dari min 1 sampai 4. Nah, lihat ini batasnya yang digunakan batasnya si Y. Ya kan? Kalau yang tadi batasnya digunakan siapa? Kalau yang tadi batasnya digunakan adalah si X. Nih, dari 0 sampai seperempat, seperempat sampai 4. Ini kan punyanya X. Dari 0 sampai seperempat, seperempat sampai 4. Ya. Kenapa kok ini pakai X ya? Karena perseginya bergeraknya di sepanjang sumbu X. Perseginya bergeraknya di sepanjang sumbu X, jadi kita pakai batas X. Kalau ini perseginya bergeraknya di mana? Yang ini perseginya bergeraknya di sepanjang sumbu Y. Nah, yang ini bergeraknya di sepanjang sumbu Y kan? Bergeraknya dari sini ke sana, ke bawah lagi gitu. Ya. Jadi batasnya pakai sumbu Y dari min 1 sampai 4. Ya, dari min 1 sampai 4. Nah, terus masalahnya sekarang cari panjang kali lebar. Persegi panjang ini itu adalah luasnya panjang kali lebar. Panjangnya yang mana? Panjangnya yang ini. Ya. Panjang kali lebar. Nah, lebarnya adalah perubahan Y atau delta Y. Sedangkan panjangnya adalah yang ini dikurang yang ini. Nah, yang ini berapa? Nah, sama. Sekarang setiap kali memberikan persegi selalu dikasih inisialnya. Oh, ini Y. Ya. Pak, kenapa sih yang dikasih yang ini bukan yang ini? Karena dia mendatar kan? Kalau mendatar ya tariknya mendatar. Kalau tadi kenapa saya kasih yang X? Kenapa coba tadi saya kasih yang X yang bawah? Karena dia tegak. Coba lihat. Ini kan? Nah, sesuai. Dia tegak kan? Tegak. Udah, teruskan. Nah, ke bawah. Ini perseginya kan tegak nih. Nah, teruskan ke bawah. Oh, ini X-nya. Ya. Nah, ini juga sama. Karena dia perseginya mendatar, ini, ya udah teruskan. Seret. Oh, ini disumbu Y. Berarti ini Y. Ya. Karena ini Y, berarti di sini X, terus di sini juga X. Berarti dua kurva ini harus dirubah menjadi yang ini X sama dengan dan yang ini X sama dengan. Yang biru ini dibuat awalnya ini diganti jadi X sama dengan. Yang merah itu ini awalnya ini diganti jadi X sama dengan. Ya udah, sekarang tinggal nyari panjangnya. Panjangnya apa nih? Panjangnya adalah yang ini dikurang yang ini. Yang ini apa? Yang ini adalah yang merah. Berarti yang ini. Ya, udah dibuat jadi X sama dengan ini. Ya, dikurangi sama yang ini, yang biru. Yang biru ini apa? Ini udah dibuat jadi X sama dengan yang ini. Nah, DY. DY ini siapa? Ya, ini tadi lebarnya kan, delta Y kan. Nah, udah kalau udah nemu formula ini, kesininya tinggal main-main aja. Ya, gampang. Jadi sebenarnya konsepnya menggambar, menemukan batas, memutuskan apakah kalian menggarisnya tegak atau mendatar, terus dari mana ke mana batasnya, siapa dikurangin siapa gitu ya. Gitu. Sampai sini oke? Ada pertanyaan nggak? Ada yang bertanyakan? Tadi ibaratnya break ya, kuliahnya tadi break, baru ini sekarang kita sambung lagi. Nah, besok pertemuan berikutnya di hari Selasa insya Allah ya, kita akan bahas bab 5.2 ya, aplikasi integral pada volume. Kalau tadi ini kan aplikasi integral pada luasan ya. Sekarang ternyata integral itu juga bisa untuk mencari volume ya. Mungkin di SMA juga udah pernah ya. Udah pernah, cuman pasti kalian hafalan kan, langsung dikasih ini aja gitu. Langsung kasih formula aja pokoknya. Nah, sekarang di perguruan tinggi sudah saatnya kalian tahu dari mana itu semua gitu. Jadi nggak perlu menghafal. Ya, jadi kalau lupa ya bisa ngerjain sendiri. Kalau lupa rumusnya bisa ngerjain sendiri karena tahu konsepnya. Gitu ya. Sampai sini gitu. Ada pertanyaan? Karena materi hari ini berat, mungkin saya cukupkan dulu ya sampai satu materi ini aja. Besok kita akan ketemu di 5.2. Tentang ini ada pertanyaan nggak? Kalau video yang kemarin memang belum saya upload karena belum sempat, akan saya upload bareng sama video yang ini nanti ya. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada kita akhiri ya. Ada? Jangan lupa absen ya.
Oke, karena nggak ada yang merespon, saya anggap nggak ada pertanyaan ya. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu lagi di hari Selasa depan. Selamat sore. Sore, Pak. Selamat sore, Pak. Sore Pak, terima kasih Pak.